Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Elsa Gracia Indri. Nah, di sini aku akan sedikit membahas contoh kasus mengenai bab 2, yaitu arsitektur sistem informasi kesehatan, dan membahas nanti juga di bab 3, yaitu tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, di sini ada di bagian bab 2 yang Elsa ambil contoh kasusnya, yaitu berjudul Perencanaan Arsitektur Sistem Informasi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi menggunakan TOGAF ADM. Nah, di sini ada pendahuluannya. Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP merupakan instansi yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam pengawasan kesehatan di pelabuhan. KKP memiliki tugas utama dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui pemantauan, pengendalian, serta mencegah penyakit yang dapat masuk ke pelabuhan. Namun saat ini pemanfaatan teknologi informasi di KKP masih sangat terbatas. Penggunaan komputer hanya sebatas sebagai alat bantu pekerja tanpa adanya sistem yang integrasi antar unit kerja. Akibatnya, data kesehatan sulit diakses dan dibagikan sehingga menghambat efisiensi kerja dan pengembalian keputusan berbasis data. Sebagai solusinya, perencanaan arsitektur sistem informasi berbasis enterprise arsitektur dengan metode TOGAF ADM diusulkan untuk menciptakan sistem yang interstruktur, efisiensi, dan mudah digunakan. Nah, di sini tujuan penelitiannya yaitu merancang arsitektur sistem informasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan KKV. Yang kedua, mengidentifikasi arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang sesuai dengan menunjang kegiatan operasional KKV. Yang ketiga, menghasilkan blueprint arsitektur sistem informasi yang dapat digunakan sebagai panduan dalam implementasi teknologi informasi di masa depan. Nah, di sini ada hasil dan pembahasannya. TOGAF ADM atau TOGAF The Open Group Architecture Paperwork adalah paperwork yang banyak digunakan dalam memperkembangkan enterprise arsitektur. Dalam TOGAF terdapat ADM yang merupakan metodologi perencanaan arsitektur sistem yang terbagi dalam beberapa fase. Fase yang pertama menentukan prinsip, paperwork, dan teknologi yang akan digunakan. Yang kedua, menyusun visi arsitektur berdasarkan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, menganalisis dan mengkomendasikan promosi proses bisnis organisasi. Dan yang keempat, merancang struktur dan manajemen data yang digunakan dalam sistem. Yang kelima, menentukan aplikasi yang akan mendukung operasional sistem. Yang keenam, menentukan infrastruktur teknologi yang mendukung sistem informasi. Yang ketujuh, mengidentifikasi solusi dan peluang untuk implementasi sistem. Yang kedelapan, merencanakan tahap implementasi sistem secara bertahap. Yang kesembilan, mengolah dan memastikan keberhasilan implementasi sistem. Yang kesepuluh, mengolah perubahan dan pengembangan sistem informasi di masa depan. Nah, di sini rancangan arsitektur data bertujuan untuk mengolah informasi dengan baik, identifikasi entitas data utama, data pasien, informasi mengenai pasien yang mendapatkan pelayanan di KKV, dan mengawal informasi pegawai yang bekerja di KKV, data pelayanan kesehatan, rekam medis, pasien, dan pelayanan yang diberikan data pekerjaan obat, vaksin, informasi stok, dan distribusi vaksin, serta obat-obatan. Manfaat dari arsitektur data yang baik yaitu mengurangi redundasi data, sehingga informasi lebih akurasi dan konsisten, mempermudah akses dan memproseskan data secara real time. Selanjutnya, perencanaan arsitektur aplikasi-aplikasi yang akan dikembangkan untuk mendukung KKV antara lain sistem informasi administrasi, pelayanan sistem informasi manajemen, SDM sistem, informasi persediaan obat, dan vaksin sistem informasi penerbitan dokumen kesehatan. Dengan sistem ini, kondisi antar unit kerja dapat ditinggalkan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisiensi. Selanjutnya, perencanaan arsitektur teknologi untuk mendukung sistem informasi. Dibutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, jaringan terpusat untuk komunikasi antar unit kerja, server penyimpanan data yang aman dan terintegrasi, penggunaan teknologi iCloud agar dapat diakses dengan fleksibel. Keunggulan dari arsitektur teknologi yang dirancang itu meningkatkan kinerja
sistem melalui pengolahan instruktur yang lebih baik, memastikan keamanan dan ketersediaan data untuk mendukung operasional KKP. Nah, di sini selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi, yaitu berdasarkan analisis penerapan TOGAF ADM ini dapat meningkatkan efisiensi sistem informasi di KKP Jambi, terintegrasi dan antar unit kerja dan mempercepat proses pelayanan. Yang pertama, penelitian ini memfokuskan pada perencanaan arsitektur terhadap aktivitas bisnis, kantor kesehatan, pelabuhan Jambi dengan lingkup arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Yang kedua, setelah dilakukan analisis kondisi saat ini terhadap proses bisnis, dapat terlihat bahwa pemanfaatan TI atau SI dalam mendukung aktivitas bisnis belum memaksimalkan. Terus yang ketiga, aktivitas bisnis pada kantor kesehatan Pelabuhan Jambi terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama terdiri dari pelayanan vaksinasi internasional, pelayanan kesehatan terbatas, penerbitan dokumen kesehatan, pelayanan laboratorium, dan pelayanan administrasi. Yang keempat, perkembangan aplikasi baru perlu terintegrasi dengan aplikasi yang sudah ada untuk membentuk integrasi dalam mendukung bisnis dan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh setiap unit bagian. Terus yang terakhir yaitu perencanaan arsitektur teknologi menghasilkan sebuah jaringan enterprise secara konseptual, yaitu memungkinkan terjadinya string data antar unit bagian 6. Terus yang keenam yaitu arsitektur enterprise yang terbentuk dapat digunakan sebagai pengguna pengolahan sistem informasi dalam hal pengolah data dan informasi dalam aktivitas bisnis pada kantor kesehatan Pelabuhan Jambi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari bab 2. Terus selanjutnya di bagian bab 3, yaitu contoh kasus yang saya ambil, yaitu yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Berbasis Mobile. Nah, di sini ada pendahuluan, implementasi sistem informasi manajemen kesehatan berbasis mobile, dan bagaimana teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi serta aksesibilitas layanan kesehatan sistem informasi manajemen kesehatan berbasis mobile, yaitu merupakan solusi modern yang memungkinkan pasien, tenaga medis, dan rumah sakit untuk mengakses informasi kesehatan dengan lebih cepat dan fleksibel. Dengan adanya sistem ini, layanan kesehatan dapat lebih mudah dijangkau, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses terdapat fasilitas kesehatan konvensional. Selanjutnya, tujuan implementasi sistem di sini yaitu yang pertama meningkatkan akses layanan kesehatan, mempermudah pasien dalam memperoleh informasi dan layanan kesehatan. Terus yang kedua, efisiensi dalam manajemen data pasien. Semua data pasien dapat diakses secara real time oleh tenaga medis. Terus yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memungkinkan dokter dan tenaga medis untuk memberikan layanan lebih cepat dan akurat. Terus yang keempat, mengurangi beban administrasi, proses administrasi rumah sakit lebih terstruktur dan terintegrasi. Selanjutnya, manfaat sistem informasi berbasis mobile. Yang pertama, bagian pasien, mempermudah akses terhadap layanan kesehatan kapan saja dan di mana saja, meningkatkan kesadaran akan kesehatan melalui fitur monitoring kesehatan, mendapatkan konsultasi jarak jauh dengan dokter secara efisiensi. Terus yang kedua, bagi tenaga medis, yaitu akses cepat terhadap rekam medis pasien, memungkinkan koordinasi antar tenaga medis yang lebih baik, mengurangi kesalahan dalam diagnosis dan keperawatan pasien. Terus bagi rumah sakit dan pemerintah, yaitu meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, mempermudah pemantauan kondisi kesehatan masyarakat secara nasional, mengurangi antrian di fasilitas kesehatan dengan adanya layanan telemedicine. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi ini. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur dan akses internet terutama di daerah terpencil. Yang kedua, kurangnya literasi digital dan kalangan pasien dan tenaga medis. Yang ketiga, keamanan data dan privasi pasien harus dijaga dengan ketat. Yang keempat, integrasi dengan sistem yang sudah ada di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan.
Yang pertama, penerima pengguna evaluasi tentang sejauh mana pengguna atau seperti tenaga medis, pasien, atau staf administrasi dapat menerima dan menggunakan sistem berbasis mobil ini. Yang kedua, keberhasilan implementasi yaitu menyajikan data atau informasi terkait sejauh mana implementasi sistem berjalan sesuai rencana. Misalnya sistem berhasil terhadap dalam waktu yang ditentukan atau tidak ada masalah besar dalam proses implementasi. Yang ketiga, performa sistem itu mengukur kinerja aplikasi mobile seperti kecepatan, kemudahan akses, dan fungsionalitas. Yang keempat, pemanfaatan bagi manajemen kesehatan, yaitu hasil konkret yang dapat dari penerapan sistem informasi kesehatan berbasis mobile, misalnya peningkatan efisiensi dalam pengolahan data pasien, pemantauan kesehatan lebih efektif, atau komunikasi yang lebih baik antara pihak rumah sakit dan pasien. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulannya. Dalam kesimpulan di sini yaitu mengimplementasi sistem informasi manajemen kesehatan berbasis mobile memiliki prosesi besar dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di Indonesia. Dengan pemanfaatan teknologi ini, pasien dapat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan, tenaga medis, dan bekerja lebih efisien serta rumah sakit dan pemerintah dapat mengolah data kesehatan dengan lebih baik. Namun untuk mencapai keberhasilan dalam penerapannya diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor kesehatan, serta masyarakat. Dengan dukungan dan inovasi yang tepat, sistem ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan kesehatan di daerah digital. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dari bab 2 dan bab 3. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.